Iya, dalam ikhlas ini nanti pada kesimpulannya ada dua. Ada yang tergolong mukhlis dan tergolong mukhlas. Ikhlas adalah jernya perbuatannya, orangnya mukhlis dan mukhlas. Kalau orang yang sudah sampai tingkatan mukhlas, itu artinya dalam bentuk isim maf'ul, ya, artinya yang sudah disestempel permanen oleh Tuhan, orang yang sudah ikhlas. Makanya ketika iblis itu diusir dari sorga dan dia mengancam manusia dengan mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, semua manusia akan aku goda, akan tetapi akan ada manusia yang tidak bisa digoda oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, yaitu orang-orang yang mukhlas. Nah, kalau Pak Afkar, saya yang Benuma ini kelasnya kelas mukhlis lah, artinya sedang masih belajar ikhlas. Kemudian pengertian ikhlas itu sendiri artinya, kalau dalam bahasa Indonesia ikhlas itu artinya nggak usah bayar. Ketika Anda punya utang sama saya, dan kemudian nggak bayar-bayar, saya katakan udah lah nggak usah bayar, sudah saya ikhlaskan, artinya mananya sudah tidak bayar. Itu ikhlas Indonesia. Tapi ikhlas dalam bahasa Arab yang arti makna letter lagi adalah murni, itu artinya bahwa pertama, apapun yang kita lakukan itu semata-mata karena menjalani perintah Allah. Yang kedua, kita tidak berharap imbalan apapun dari orang yang kita baiki. Dan yang ketiga, kita hanya mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya bahwa ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain dan kita tidak ikhlas, percayalah di penghujungnya Anda akan kecewa dengan kebaikan-kebaikan Anda. Ketika orang yang kau tolong itu ternyata mendurhakai dirimu, ternyata kebaikanmu tidak diakuinya, ternyata kebaikanmu dibalas dengan kejahatan-kejahatan. Dalam konteks ini diperingatkan oleh Kanjeng Nabi, ittaqi syarra man ahsanta ilaih, waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Karena kejahatan orang yang pernah engkau baiki akan sangat menyakitkan. Pak Afkar punya anak dan anaknya melawan, sakit hati enggak? Kalau yang lawan anaknya orang lain, seorang istri suaminya selingkuh, sakit hati enggak? Kalau yang selingkuh suami orang lain, kenapa? Karena Anda merasa telah berbuat baik. Kenapa Anda tidak sakit hati? Karena Anda tidak pernah berbuat baik. Jangan-jangan kalau begitu, sakit hati kita ini, penderitaan kita ini datang dari kebaikan kita sendiri.
ketika kebaikan itu tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya namanya ikhlas itu pertama, kita berbuat baik kepada siapapun bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan selain perintah Allah. Kita menolong orang dengan tidak melihat agamanya apa. Kita berbuat baik kepada siapapun dengan tidak melihat warna kulitnya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Enggak ada urusan itu semuanya. Yang penting adalah kita sesama manusia dan kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diperintahkan Tuhan. Yang jadi persoalan adalah bahwa kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Sebabnya apa? Karena orang tua mengandung, orang tua ngasih makan kita, orang tua menyusui kita, orang tua sayang sama kita. Kalau itu dasar pertimbangannya, saya mau bertanya, kalau orang tua mau tidak sayang, hormat ke sama orang tua. Jadi perintah is perintah. Yang penting Allah merintahkan wabil walidaini ihsana. Apakah orang tua itu sayang kepada kita atau tidak? Ini perintah Tuhan, saya laksanakan, nggak ada urusan soalnya. Jadi fokus bahwa keikhlasan itu adalah hubungannya adalah hubungan vertikal dengan Tuhan, bahwa tidak ada pertimbangan karena itu semata-mata perintah Tuhan. Terima kasih begitu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka